Kesenangan dunia inilah puncak kesenangan manusia. Tidak ada lain. Bila mati masuk dalam kubur, berjuta tahun kita tak dapat nikmat hidup. Sedangkan kehidupan dalam kubur itu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Bila meningkat ke tahap-tahap yang seterusnya, berarti itu lebih baik. Semua bayi-bayi dalam perut ibu merasa sangat selesa, sangat sempurna dalam rahim ibu. Tapi bila lahir ke dunia, kenal dunia, rupanya dunia ini jauh lebih baik daripada rahim ibu. Jauh lebih segala-galanya. Begitulah juga apabila kita dipindahkan ke alam barzah. Rupanya alam barzah ini jauh lebih baik. Nikmatnya pun jauh lebih baik. Segala-galanya bertambah baik. Apabila kita dihidupkan oleh Allah di padang mahsyar, tentulah lebih baik. Kerana kita akan dimasukkan ke surga. Yang menerima rasa tak baik ialah mereka yang jahat. Kematian dan babak-babak seterusnya adalah babak-babak hidup yang menyiksa bagi orang-orang yang jahat. Kerana itu hendaklah kita sentiasa ingat 5 babak hidup kita ini, supaya kita sentiasa menjaga seluruh babak-babak hidup kita. Yang sangat penting, yang menentukan nasib kita seterusnya dalam mengharungi babak-babak hidup ialah hidup kita di dunia ini. Janganlah kita lupa sepanjang masa terhadap babak-babak kehidupan kita, seperti yang Allah terangkan dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa setiap manusia akan melalui 6 babak kehidupan. Babak yang pertama ialah ketika manusia itu berada dalam keadaan nutfatan diikuti alaqatan dan mudghah. Setitik air mani berubah menjadi segumpal daging dan segumpal darah, kemudian segumpal daging selama 120 hari. Inilah yang disebut oleh Allah, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wa khalaqna nutfatan alaqatan wa khalaqna alaqatan mudghatan wa khalaqna mudghatan idhama wa kasawna idhama lahma summa khalaqna insana summa ansa'na khalqan akharin. Kami jadikan manusia daripada intisari tanah, kemudian kami jadikan setitik mani di dalam rahim, kemudian kami jadikan mani itu alaqatan, segumpal darah. Wa khalaqna alaqata mudghatan, kemudian kami jadikan alaqah itu kepada mudghatan, segumpal daging. Rasulullah menjelaskan setiap peringkat mengambil masa 40 hari. Semasa berada dalam keadaan setiap mani 40 hari. Sesudah 40 hari bertukar segumpal darah 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari juga. Sesudah 120 hari atau 4 bulan. Rasulullah bersabda, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi mulai
kita berumur masuk 5 bulan, kita mula hidup di dalam rahim ibu. Inilah yang Allah sebut dalam firman-Nya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa akhyakum. Bagaimanakah kamu boleh ingkar terhadap perintah Allah, sedangkan kamu dulu amwatan, mati. Fa akhyakum, maka Allah hidupkan kamu setelah umur kamu masuk 5 bulan di dalam rahim ibu. Selepas sempurna dalam kandungan ibu, kita dilahirkan ke dunia. Jadi babak hidup kita sebenarnya bermula daripada rahim ibu ketika berumur 5 bulan. Lalu kita lahir ke dunia, sampailah kita mati. Itulah yang dimaksudkan fa akhyakum. Kemudian Allah menghidupkan kamu sejak berumur 5 bulan sampailah kamu mati. Summa yuhyikum. Babak yang ketiga, kemudian Allah matikan kamu. Persoalan mati tidak perlu kita nak terangkan, karena kita masing-masing sentiasa menyaksikan, mendengar kematian manusia di mana-mana. Dan kita tak perlu ragu, memang itulah babak yang ketiga yang mesti kita lalui. Summa yumitukum, kemudian Allah lah yang matikan kamu. Tapi zahirnya diperlihatkan banyak sebab-sebab kematian. Manusia hanya memandang sebab, tidak memandang bahwa kematian itu adalah ketentuan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Allah jadikan kematian manusia berbeza-beza. Ada yang umur pendek, ada yang panjang, ada yang sederhana. Ada yang sehat memati, yang sakit memati. Itu semua menunjukkan bahawa kematian adalah mengikut qadrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala yang jarang kita fikir. Yang kita fikir hanya sebab kematian. Apa sebab dia meninggal? Oh, dia jatuh. Oh, dia sakit jantung. Oh, dia aksiden. Adakah kita ketika mendengar mana-mana kematian kita ingat Allah yang mematikan? Summa yumitukum, kemudian Allah lah yang mematikan kamu. Allah dah sebut, tapi kita masih sebut yang lain. Bagaimana kerasnya hati kita, bagaimana iman kita sebenar. Sedangkan ketika itu juga kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ingatan kita, kepercayaan kita tidak seperti yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita memberi makna yang salah tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesudah mati, Allah hidupkan. Summa yuhyikum. Inilah kita dihidupkan di padang mahsyar. Babak kehidupan kita yang ketiga. Inilah yang disebut, yang kita sebut siapa yang ikut tarekat Naqsabandi dalam kaedah amalannya, kaifiat amalan. Ya Allah, kiamat dah datang, kau hidupkan aku di padang mahsyar dalam keadaan penuh dosa, zahir dan batin. Kau ampunkanlah dosa-dosa aku semua, ya Allah, yang zahir, yang batin, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tak sengaja, yang aku tahu, yang aku tak tahu. Bersihkanlah zahir batin aku dari semua dosa, ya Allah. Jadi babak ketiga ialah kita dihidupkan oleh Allah, tempat kita di padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Setengah ulama bergantunglah pada keadaan masing-masing. Keadaan iman bagi nabi-nabi dan rasul-rasul, padang mahsyar itu sekejap saja. Bagi orang-orang yang hampir kepada Allah, begitu juga sekejap. Untuk pergi ke surga, kita percaya adanya siratal mustaqim. Ada orang merasakan sangat jauh. Siratal mustaqim ini macam tak nampak pun ada. Bila tak nampak, terpaksa lalu juga jatuhlah ke neraka. Ada yang tak nampak langsung siratal mustaqim. Selangkah dua sudah masuk dalam surga. Ini semua telah kita pelajari, telah kita imankan. Jadi akhirnya kita diletakkan oleh Allah dalam surga. Kalau jahat di dalam neraka. Inilah babak yang terakhir. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali semua. Yang bermaksud ke dalam surga atau ke dalam neraka. Inilah 5 babak hidup kita yang Allah terangkan dalam firman-Nya tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Berapa ramai manusia yang ingat 5 babak hidup ni? Rata-rata manusia tak ingat. Rata-rata manusia ingat mati. Mati itu satu kejatuhan yang hebat, satu kerugian. Kerana tak dapat lagi menikmati berbagai kesenangan dunia. Sedangkan kesenangan dunia itu bagaimanapun hebatnya, disebutkan di dalam Quran. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Kesenangan dunia yang bagaimanapun hebatnya, berbanding dengan akhirat, kesenangan akhirat. Kesenangan dunia itu mata'un qalil. Kesenangan yang sangat sedikit, sangat kerdil. Tapi kita semua menganggap kesenangan dunia inilah puncak kesenangan manusia. Tidak ada lain. Bila mati masuk dalam kubur, berjuta tahun kita tak dapat nikmat hidup.
Sedangkan kehidupan dalam kubur itu kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Bila meningkat ke tahap-tahap yang seterusnya, berarti itu lebih baik. Semua bayi-bayi dalam perut ibu merasa sangat selesa. Sangat sempurna dalam rahim ibu. Tapi bila lahir ke dunia, kenal dunia, rupanya dunia ini jauh lebih baik daripada rahim ibu. Jauh lebih segala-galanya. Begitulah juga apabila kita dipindahkan ke alam barzakh. Rupanya alam barzakh ini jauh lebih baik. Nikmatnya pun jauh lebih baik. Segala-galanya bertambah baik. Apabila kita dihidupkan Allah di padang mahsyar, tentulah lebih baik. Karena kita akan dimasukkan ke surga. Yang menerima rasa tak baik ialah mereka yang jahat. Kematian dan babak-babak seterusnya adalah babak-babak hidup yang menyiksa bagi orang-orang yang jahat. Dan itu hendaklah kita sentiasa ingat 5 babak hidup kita ini. Supaya kita sentiasa menjaga seluruh babak-babak hidup kita. Yang sangat penting, yang menentukan nasib kita seterusnya dalam mengharungi babak-babak hidup ialah hidup kita di dunia ini. Kita perlu menjadi seorang hamba Allah yang taat. Bila sebaliknya, tentulah kita dah faham apa nasib kita. Sesudah kita mati, sesudah dihidupkan di padang mahsyar, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui 5 babak hidup kita yang telah diterangkan tadi, sebenarnya ada satu babak lain yang kita lupa. Jadi hakikatnya babak hidup kita ni ada 5 babak seperti yang disebut dalam surah Baqarah. Dicampur lagi 1 babak. Semuanya jadi 6 babak. Apakah babak yang ke-6? Sebenarnya babak yang ke-6 ni babak permulaan hidup manusia. Sebelum bermula 5 babak yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya tadi. Hidup kita yang 5 babak itu didahului dengan 1 babak. Seperti yang Allah sebut di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah kamu semua wahai manusia, terutama manusia-manusia yang beriman, apa yang telah berlaku, yaitu ketika Allah Tuhan kamu mengambil benih zuriat anak Adam daripada tulang sulbi mereka.
wa asyhadahum ala anfusihim. Allah meminta para roh manusia untuk memberi pengakuan dengan perintahnya, alastu birabbikum, wahai para roh manusia. Tak ada satu roh pun yang tertinggal. Wahai para roh manusia, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu, maka seluruh para roh manusia menjawab, bala, syahidnya. Bahkan ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, kami saksikan. Inilah babak yang keenam yang saya sebutkan, tapi sebenarnya inilah babak permulaan hidup kita, yaitu babak di mana roh belum dimasukkan ke tubuh kita. Setiap roh kita melalui babak ini. Setiap roh kita sudah mengaku sebenar-benar pengakuan. Bala syahidna, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, kami saksikan. Setiap roh kita. Seorang manusia yang tak kenal agama, sekalipun rohnya sudah membuat pengakuan bala syahidna. Seorang manusia yang beragama apapun agama yang lain daripada Islam, Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, apa saja agama, roh mereka sebenarnya kenal Allah, mengaku Allah lah Tuhan itu, bala syahidna. Dalam hubungan diri kita, sepatutnya kita ingat peristiwa itu atau babak permulaan sebenar kehidupan kita sebelum bermulanya babak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Didahului oleh babak hidup roh kita di alam malakut. Di alam malakut itulah roh kita kenal Allah. Musyahadah terhadap Allah. Sebenar-benar kenal. Tak ada roh manusia yang tak kenal Allah, yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Tapi malangnya, bila sudah hidup di dunia ini, seperti kita sekarang, kita susah nak mengakui realiti babak roh kita ketika berada di alam malakut. Kita tak ingat sama sekali yang roh kita telah mengucapkan bala syahidna. Tambah-tambah sedihnya kita apabila kita ingatkan Allah telah utuskan Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam agama Islam kita sudah diajar untuk mengingat babak-babak ini semua. Tapi kita masih degil, masih keras hati, masih kurang percaya. Tandanya karena kita masih melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingatkan di akhir ayat itu, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kamu nanti di akhirat janganlah berdalih
Ya Allah, kami semua tak ingat. Semua itu kami tak tahu, ya Allah. Kami yang tahu, Engkau hidupkan kami di dunia, Engkau matikan, tiba-tiba sekarang sampai di alam akhirat. Kami lalai, kami lupa, ya Allah. Ini dalih, ya. Jadi babak hidup manusia walaupun disebut 5 babak, hakikatnya ada 6 babak. Babak yang dianggap babak permulaan. Allah hidupkan ruh di alam malakut. Seluruh roh manusia sudah wujud, sudah sedia ada. Bila air mani sudah menjadi alaq, sudah menjadi mudghah selama 120 hari, melewati 4 bulan, masuk bulan kelima, barulah roh dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kita lahirlah ke dunia. Ikut proses seperti biasa. Lembik. Semuanya tidak berpunca. Mata tak nampak. Telinga tak dengar. Lembik. Sehari ke sehari Allah kuatkan. Sesudah berumur beberapa tahun jadi kuat. Bila dah umur 11 tahun dinamakan remaja. Bila dah awal 20-an dinamakan dewasa. Sudah sempurna hidup. Tapi malangnya ketika itulah kita lupa segala-galanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhabil huquqil wajibin alaina wa li muslimina muslimat wal mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'idzuka wa nasta'udiuka adyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa buyutana wa kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Allah ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baki wa syarik innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tub alaina bil afiyah was salama was siha wa ala abika fi barrika bahrika jawika min ummati Muhammadin ajma'in. Allah ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Allah ja'alna min syarri ma qadaita wa salimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.